Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara dalam keadaan sehat, baik, dan terus berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita diizinkan memasuki hari terakhir di bulan Februari ini. Dan biarlah hari ini tetap menjadi hari yang penuh sukacita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam penyertaan Tuhan, dan biarlah kita dituntun di dalam pemeliharaan kasih-Nya dan selalu diajar di dalam firman-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi ini. Hari demi hari telah berlalu dan kami sampai di akhir bulan Februari ini dengan penuh sukacita atas segala berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan untuk perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dan hidup kami di masa depan, biarlah tetap di dalam genggaman kasih-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami untuk dapat mengerti setiap firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Kuatkan kami, peliharalah hati kami untuk taat melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak AKBP, Selasa 28 Februari 2023, tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 4. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sailomodo rohani halak parjahati patangi-tangi bibir pangahution. Jala halak sibain sipa oto-oto mana rehon pinggolna patangi-tangi dila pangasion. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rumahku adalah istanaku. Mengapa dikatakan rumahku adalah istanaku? Istana kita ketahui adalah tempat di mana diimpikan oleh banyak orang. Tempat yang sangat disukai karena keindahannya, ketenangannya, dan lain sebagainya. Tentu kalau dikatakan rumahku adalah istanaku, di sini bukan mau mengatakan kalau rumah yang kita miliki itu adalah rumah yang besar, rumah yang megah, yang lengkap dengan pengawalnya. Tidak. Tetapi gambaran rumahku adalah istanaku di mana di tengah-tengah rumah itu penghuninya merasakan sukacita, ketenangan, kebahagiaan, dan tidak merasakan kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tiba di rumah, di sana kita merasakan ketenangan. Ketika kita letih, ketika kita sampai di rumah, ada kekuatan baru. Semangat kembali dipulihkan. Hati menjadi tentram. Tentu suasana yang tentram adalah dambaan semua orang, bukan? Sebab suasana tentram itu menunjukkan adanya perasaan damai, sejahtera di dalam hati kita masing-masing. Karena itu ketentraman sangatlah berharga bagi kehidupan semua orang. Berharganya hidup yang tentram ibarat jiwa yang tenang, ya melebihi harta kekayaan tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketenangan hati, ketentraman jiwa
tidak ditentukan oleh berapa banyaknya harta kekayaan yang kita miliki, tetapi itu ditentukan oleh sejauh mana, sebesar apa kita bersyukur di dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebagai manusia kita mempunyai kekurangan, keterbatasan tentunya. Tetapi di dalam keterbatasan itu kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kita. Nasihat dalam kitab Amsal pasal 17 ini secara khusus dari ayat 1 sampai ayat 5 menasehatkan kepada kita semua agar kita terus bersyukur dalam hidup, menikmati hidup dalam kesederhanaan tetapi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena di dalam rasa syukur kepada Tuhanlah kita dimampukan untuk membuat sesuatu yang baik dan terus berbuat yang terbaik di dalam kehidupan. Tentu dalam berbuat kebaikan di dalam kehidupan itu tidak hanya kepada diri kita saja, tetapi kepada orang lain juga. Bagaimana kita bisa hidup bertoleransi seorang dengan yang lain? Bagaimana kita bisa hidup peduli satu dengan yang lain? Tentu itu semua berangkat dari dalam diri kita, berangkat dari rumah kita. Ketika kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman, di mana rumah itu menjadi istana yang membuat kita penuh sukacita, maka kehidupan kita akan memancarkan sukacita, berkat bagi orang lain. Oleh karena itulah nasihat kesederhanaan ini diajarkan kitab Amsal ini di dalam kehidupan kita agar kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam bersyukur kepada Tuhan, maka kita dijauhkan dari segala perbuatan jahat. Karena orang yang tidak pernah bersyukurlah tidak akan pernah puas di dalam kehidupan. Dan orang yang tidak pernah puas akan terus mencari untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara yang sudah dia dapatkan itu belum cukup untuk membuat dia bahagia. Sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara, bukan? Oleh karena itu saudara, saya mengambil judul di dalam nats renungan kita pagi ini, jauhkanlah dirimu dari perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat itu adalah pekerjaan iblis yang selalu mengintai kehidupan kita kapanpun, dimanapun kita berada. Jauhkanlah dirimu dari perbuatan jahat itu. Tetaplah hadirkan Tuhan di dalam hidupmu dan teruslah bersyukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidupmu sehingga engkau tidak lagi tergiur untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita selalu penuh syukur dan marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan marilah kita membawa sukacita itu di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga sehingga keluarga kita, rumah kita menjadi istana bagi semua pengisinya. Dan biarlah dari istana kita terpancar kebaikan dan kebaikan, terpancar sukacita dan sukacita, berkat-berkat yang dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajar kami agar kami terus bersyukur dalam hidup kami. Kami terus hidup di dalam berkat Tuhan dan terus menikmatinya sebagai ucapan syukur kepadamu. Jauhkanlah kami daripada yang jahat Tuhan. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk terus melakukan kebaikan seperti yang Engkau kehendaki. Karena di dalam Tuhanlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik, melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Jikalau hidup kami sudah pernah dan bahkan sering melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu, kasihani kami, ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan-Mu yang terus terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, menjadi anak-anak yang setia di dalam kebaikan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.